Ahmadiyah Islam Sejati. Sarana manusia dapat mencapai Allah dan perwujudan praktis tujuan ini dalam kehidupan ini. Bagian 2. Tahap perwujudan kedua adalah wahyu. Islam terutama menekankan tahap ini, sementara semua agama lain menganggap pintu wahyu telah selamanya ditutup. Namun, akal tidak dapat mendukung doktrin bahwa Allah, yang di masa lalu biasa berbicara dengan hamba-hambanya untuk meyakinkan mereka tentang keberadaannya, sekarang telah berhenti berbicara sama sekali. Sifat-sifat Allah selamanya ada dan tidak akan pernah berkurang. Maka mengapa dia telah diam selama berabad-abad ini? Andaikan dia telah berhenti bicara, bagaimana kita akan meyakinkan diri kita bahwa dia tidak berhenti mendengar, dan bahwa sifat-sifatnya yang lain tetap utuh? Tidakkah diamnya akan membenarkan kesimpulan bahwa dia tidak bisa lagi melihat, bahwa dia telah kehilangan sifat pengetahuan, bahwa dia telah kehilangan kuasa untuk mengawasi dan melindungi kita, dan bahwa alam semesta sekarang berjalan sendiri? Jika sifat-sifatnya yang lain terus bekerja seperti dulu, mengapa dia telah berhenti berbicara? Dia tersembunyi dari pandangan kita dan di luar batas persepsi jasmani kita. Wahyu adalah sarana utama di mana manusia bisa yakin tentang keberadaannya. Karena sekarang pintu ini juga ditutup, sarana apa yang tersisa untuk meyakinkan kita tentang keberadaannya? Islam mengajarkan bahwa Allah masih berbicara seperti dia dahulu biasa berbicara. Dia masih berbicara kepada hamba-hambanya seperti dahulu kala. Seperti pengabulan doa, wahyu tidak sama sekali terbatas untuk para pengikut agama tertentu. Untuk memungkinkan orang-orang untuk bersaksi tentang, dan percaya pada wahyu-wahyu yang diterima oleh para hambanya yang benar, Allah memang pada saatnya berbicara dengan orang-orang yang berada di luar keimanan yang benar. Bahwa Allah sekarang pun berbicara kepada para hambanya yang saleh telah secara tegas dinyatakan dalam perkataan berikut dari Al-Quran. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Mereka yang mengatakan Allah lah Tuhan kami, dan kemudian berpegang teguh padanya, malaikat-malaikat turun atas mereka dengan wahyu. Jangan takut dan janganlah sedih, tapi berbahagialah dalam perwujudan surga yang dijanjikan kepadamu. Kami adalah kawan-kawanmu di dunia ini dan di akhirat, dan kamu akan menerima semua yang kamu inginkan dan semua yang kamu minta. Fussilat 31-32. Artinya, keinginan untuk mencapai persatuan dengan Allah, yang merupakan keinginan sejati setiap mukmin, akan sepenuhnya diwujudkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang pintu wahyu selalu terbuka. Mungkin dibayangkan bagaimana fakta bahwa Allah berbicara kepada seseorang secara langsung atau melalui para malaikat akan membentenginya dengan keyakinan dan imannya kepada Allah, dan betapa ia akan merupakan peningkatan kekuatan bagi hatinya, karena ujaran adalah juga semacam pertemuan. Misalnya, jika kita terpisah dari seorang teman di sebuah hutan di malam hari dan mendengar suaranya dalam kegelapan bahwa dia dekat, kita sama tenangnya seperti seolah-olah kita telah melihatnya. Oleh karena itu, seorang yang kepadanya Allah berbicara percaya kepadanya dengan keyakinan sesempurna keyakinannya kepada apa yang dia telah benar-benar lihat. Ini bukan sekadar pengakuan kosong yang dibuat oleh Islam. Selama 1300 tahun terakhir, Islam telah terus menghasilkan manusia-manusia yang kepadanya Allah telah berbicara. Di zaman sekarang, Allah telah berbicara kepada Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dan sebagai dampak dari pengaruh suci yang dimilikinya, ribuan anggota Jemaat Ahmadiyah telah menjadi penerima ilham ilahi. Saya percaya bahwa lebih dari separuh kaum Ahmadi telah menjadi penerima ilham dalam suatu bentuk, dan imannya telah diteguhkan dan diperkuat dengan cara ini. Harus diingat bahwa, yang saya maksudkan dengan ilham bukanlah konotasi yang secara umum tetapi salah diterima tentangnya, di mana segala gagasan atau ide cemerlang yang tiba-tiba terlintas di pikiran seseorang disebut ilham. Sebagian orang, karena kebodohannya, telah melangkah begitu jauh sampai membayangkan bahwa Allah tidak pernah berbicara dalam kata-kata, dan bahwa pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan seorang nabi digambarkan sebagai ilham. Islam dengan tegas menolak pemikiran ini dan mengajarkan bahwa wahyu disampaikan dalam kata-kata, dan bahwa Allah berbicara kepada manusia sepasti seseorang berbicara kepada orang lain. Sebuah suara yang mirip dengan yang dihasilkan oleh ucapan manusia, dihasilkan dalam wahyu, dan penerima wahyu mendengar suara itu sebagaimana ia mendengar ucapan sesama manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Perbedaannya adalah bahwa, wahyu jauh lebih megah dan mulia daripada ucapan manusia, dan mengandung kebahagiaan sedemikian rupa sehingga si penerima wahyu merasakan ditinggikan dan terangkat seolah-olah suatu kekuatan dahsyat telah menguasainya. Kata-kata wahyu itu disampaikan ke telinganya dan ia mendengarnya, atau perkataan itu disampaikan ke lidahnya dan ia mengucapkannya, atau perkataan itu disajikan di hadapannya secara tertulis dan ia menghafalkannya.
Sementara ini rasa peninggiannya terus berlanjut di mana ia merasakan bahwa pengalamannya adalah suatu kenyataan agung dan merupakan tindakan langsung suatu kuasa adidaya. Ada dua macam lain dari wahyu selain dari yang baru saja dijelaskan, yang disampaikan bukan dalam kata-kata tetapi dalam bahasa simbolis. Salah satunya adalah mimpi, di mana sesuatu diperlihatkan sebagai simbol dari suatu hal abstrak. Misalnya, susu menandakan ilmu rohani, kerbau menandakan penyakit atau wabah, dan lain-lain. Jenis kedua disebut kasyaf atau penglihatan, yang dialami sementara seseorang sangat terjaga, dan mengerjakan kegiatan-kegiatan normalnya. Dalam kondisi semacam itu dia dimampukan untuk mengadakan hubungan rohani dengan ruh-ruh mereka yang sudah meninggal, atau untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh darinya, dan lain-lain. Semua jenis wahyu ini disebutkan dalam Al-Quran, pembahasan terinci tentangnya di sini akan tidak pada tempatnya. Saya telah menyatakan bahwa Islam tidak mendefinisikan wahyu sebagai ilham kebetulan semata. Definisi wahyu semacam itu adalah karena ketidaktahuan sama sekali tentang sifat wahyu. Andaikan itu diterima sebagai benar, wahyu akan menjadi suatu olok-olok. Setiap orang mengalami pada satu waktu pikiran-pikiran dan ide-ide terilhami. Andaikan ini disebut wahyu, setiap orang akan menilai pikiran-pikirannya sebagai wahyu. Dalam hal ini, setiap ucapan dan setiap tulisan bisa dikemukakan sebagai wahyu. Firman Allah dimaksudkan untuk membimbing kita kepada kepastian dan iman, dan tidak untuk menyampaikan kita dalam keraguan dan penyimpangan. Seandainya pikiran-pikiran dan ide-ide kita disebut ilham, kebanyakan orang akan mulai membayangkan bahwa apapun yang terlintas dalam pikiran mereka adalah ilham. Tapi, ilham ilahi harus memiliki ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh sekadar impian dan hayalan, agar manusia jangan sampai disesatkan. Maka, apa merupakan ujian terbaik yang dengannya seseorang dapat menilai bahwa gagasan tertentu adalah miliknya dan bukan diwahyukan, atau bahwa ia diwahyukan dan bukan miliknya, atau bahwa tulisan tertentu adalah miliknya dan bukan diwahyukan, atau bahwa ia diwahyukan dan bukan miliknya? Jika didesak bahwa akalnya akan menunjukkan perbedaannya kepadanya, jawabannya adalah bahwa, jika kita mulai menyebut ide-ide sebagai wahyu, tidak akan makan waktu lama bagi akal kita untuk tunduk pada hayalan bahwa semua gagasan kita diwahyukan dan bukan milik kita sendiri. Justru ide-ide tersebut tidak hanya merusak iman kita terhadap agama yang benar, tetapi juga menghasilkan begitu banyak keraguan dan was-was, dan mendorong pemikiran yang begitu goyah, sehingga orang-orang yang memainkan ide-ide tersebut mulai pada setiap langkah untuk membuat agama-agama baru, dan dengan demikian menipu tidak hanya diri mereka sendiri tetapi juga banyak manusia. Tidak diragukan bahwa dalam beberapa kasus kekacauan mental, seseorang mungkin tertipu dalam membayangkan bahwa ia mendengar suara-suara tertentu atau melihat pemandangan-pemandangan tertentu. Tapi, keamanan terhadap kasus-kasus semacam itu adalah bahwa mereka terbatas pada para maniak dan orang gila, dan tidak ada yang terancam bahaya tertipu oleh mereka. Namun, jika wahyu didefinisikan sebagai ide-ide yang terlintas di pikiran, seorang yang berakal sangat sehat mungkin mulai percaya bahwa ide-idenya diwahyukan dan tidak akan ada cara mengoreksi kesalahpahamannya. Anggapan semacam itu dihasilkan dari ketidaktahuan tentang sifat dari wahyu sejati. Andaikan orang-orang yang menganut pandangan ini telah mengalami sendiri wahyu, mereka tidak mungkin telah tertipu tentang sifatnya yang sesungguhnya, dan akan telah menyadari bahwa Allah berbicara kepada para hambanya dalam suara yang megah dan pada saat yang sama manis tak terperikan, yang didengar oleh mereka sepasti seperti mereka mendengar suara-suara lainnya, dan bahwa tidak tertinggal kemungkinan tipuan atau keraguan tentangnya. Dengan karunia Allah, penulis telah memiliki pengalaman pribadi menerima wahyu, dan bisa dengan yakin menyatakan atas dasar pengalaman sendiri bahwa wahyu disampaikan dalam kata-kata dan bukan sekadar gagasan pikiran. Namun, harus diingat bahwa, tidak ada dalam Al-Quran yang membenarkan keyakinan bahwa setiap mimpi atau penglihatan, kasyaf, atau ilham adalah dari Allah. Islam mengakui bahwa mimpi-mimpi dan wahyu-wahyu bisa dari berbagai jenis. Misalnya Al-Quran mengatakan, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Aku menyaksikan tanaman tak berbatang ketika ia mengelupas. Artinya, tanaman yang tidak memiliki batang jatuh ke tanah ketika tumbuh besar dan dengan cara yang sama, seorang pendakwa palsu, entah seorang pendusta atau orang yang menipu diri sendiri, tidak pernah menang. Karena ajaran orang seperti itu tidak didasarkan pada kebenaran-kebenaran rohani hakiki, ajaran itu mengandung dalam dirinya benih kehancurannya sendiri. Karena itu, ketika pengikutnya mulai meningkat, tanda-tanda kemunduran secara serentak mulai muncul, dan sebelum orang macam itu diterima secara universal, sebelum gerakannya secara kokoh memantapkan diri sebagai agama mandiri, yaitu, sebelum ia mengambil ukuran sedemikian rupa sehingga membenarkan diperhitungkannya ia di antara agama-agama besar dunia.
Dan sebelum jangka waktu telah berlalu yang akan membenarkan dakwah bahwa sistemnya telah bertahan dari ujian waktu, gerakannya mulai memudar dan akhirnya seluruh tatanan ambruk. Ayat itu berlanjut, sahabat engkau tidak sesat, juga dakwanya tidak berdasarkan kejahatan. Yaitu, ia tidak tertipu juga dia bukan seorang pendusta. Dia juga tidak berbicara dari hasrat keakuan. Yaitu, tidaklah seolah-olah keinginan menjadi sumber dari pikiran, tidak juga bahwa hal-hal yang dibayangkannya dianggapnya sebagai wahyu ilahi. Apa yang telah dia terima adalah wahyu yang telah datang kepadanya dari suatu kekuatan luar, dan janganlah mengira bahwa iblislah yang mendorongnya. Sumber wahyunya adalah Tuhan yang perkasa dan kuat, yang menguasai segala sesuatu, dan yang akan, oleh keperkasaan dan kekuasaannya, meneguhkan kebenaran wahyunya. Doktrinnya akan menyebar seperti sebuah pohon perkasa, manusia dari segala golongan dan kondisi akan menerimanya, dan waktu tidak akan dapat menghapusnya. An-Najm 2-6. Dalam ayat ini, wahyu telah digambarkan ada 4 jenis. Pertama, yang sumbernya sangat sulit dipastikan, yaitu, yang merupakan hasil dari kekacauan mental. Kedua, yang merupakan akibat langsung dari hasrat-hasrat manusia sendiri, dan yang dapat dengan mudah dipastikan begitu. Ketiga, yang muncul dari suatu roh jahat dan dengan demikian tidak mengandung apa-apa selain kejahatan dan kotoran. Keempat, wahyu ilahi. Oleh karena itu, saat saya mengatakan bahwa Islam menjelaskan wahyu sebagai salah satu sarana pertemuan dengan Allah, saya tidak maksudkan semua mimpi atau ilham. Saya mengakui, dan, sebenarnya, berabad-abad sebelum pandangan psikologi modern tentang mimpi dan lain-lain terbentuk, Al-Quran telah menjelaskan bahwa mimpi-mimpi dan ilham-ilham mungkin disebabkan oleh kekacauan mental atau keinginan pribadi. Yang saya maksud dengan wahyu adalah wahyu ilahi sendiri yang dengan jelas dapat dibedakan dari hayalan-hayalan yang lahir dari keinginan-keinginan seseorang. Namun, karena masih tersisa ruang untuk keraguan dan kerancuan di sini, wahyu bukan sarana kesadaran ilahi sesempurna dan seyakin yang diperlukan untuk kepastian mutlak keimanan yang harus mengecualikan setiap kemungkinan keraguan. Islam dengan tegas menyatakan bahwa tahap kepastian sempurna dan mutlak ini dapat dicapai melaluinya. Ia memerintahkan pengikutnya untuk mengulang dalam 5 sholat harian, sekitar 40 atau 50 kali sehari. Doa, Tuhan, bimbinglah kami sepanjang jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kepada mereka Engkau telah anugerahkan nikmat-nikmat-Mu. Di tempat lain, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang Allah telah menganugerahi nikmat-nikmatnya adalah para nabi, para siddiq, yaitu, mereka yang dekat dengan para nabi, para syahid yaitu, mereka yang tidak dekat dengan kenabian, namun demikian dapat, dalam diri mereka, menunjukkan kerja sifat-sifat ilahi, dan dapat, atas dasar pengalaman pribadi mereka, memimpin orang-orang kepada Allah, serta solihin, atau orang-orang benar. Kecuali seorang mencapai salah satu dari 3 martabat pertama yang disebutkan, dia tidak bisa mencapai kepastian iman sempurna. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sifat-sifat ilahi? Misalnya, kita diberitahu Allah itu Maha Mengetahui. Bisakah kita memiliki bukti tertentu tentang pengetahuannya? Sampai kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri tata kerja sifat ini. Bagaimana kita bisa, dengan keyakinan, bahkan, bagaimana kita bisa dengan kejujuran, mengatakan bahwa Dia Maha Mengetahui? Kita diberitahu Dia menghidupkan yang mati. Tetapi jika kita tidak memiliki bukti tentangnya, bagaimana kita bisa dengan jujur mengatakan bahwa Dia menghidupkan orang mati? Kita diberitahu bahwa Dia Sang Pencipta, tetapi kita amati bahwa seluruh ciptaan diatur oleh hukum-hukum alam tertentu. Maka, bagaimana bisa kita percaya bahwa Allah telah turun tangan dalam penciptaan alam semesta ini, dan bagaimana kita bisa dengan jujur menyatakan bahwa Dialah Sang Pencipta? Lagi, kita diberitahu bahwa segala sesuatu ada di tangannya, dan segala sesuatu mengakui kebesarannya. Tetapi, saat kita mengetahui bahwa ribuan orang menyangkal keberadaannya, bagaimana bisa kita, dalam ketiadaan tanda yang jelas tentang kebesarannya, mengatakan dengan pasti, bahkan, bagaimana bisa kita mengatakan dengan kejujuran, bahwa Dia mengendalikan alam semesta? Hal sama berlaku dengan semua sifatnya. Kecuali kita yakin bahwa sifat-sifat Allah menampakkan diri dengan cara yang menafikan semua kemungkinan kebetulan, bagaimana kita bisa percaya bahwa sifat-sifat itu memang ada? Kita tidak dapat memahami Allah dengan indera-indera jasmani kita, tapi dapat mengenal Dia hanya melalui sifat-sifatnya. Jika kita tidak memiliki bukti tertentu tentang perwujudan sifat-sifat itu, bagaimana kita bisa dengan jujur mengatakan bahwa Allah memang ada, dan bahwa alam semesta kita tidak didasarkan pada kerja suatu hukum alam yang kompleks tetapi sempurna? Keraguan ini diselesaikan hanya oleh Islam,
Karena ia terus-menerus menghasilkan orang-orang yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat Allah, yang pertama menerima cerminan dari sifat-sifat ini dalam wujud mereka sendiri, dan kemudian memimpin orang-orang lain kepada pengetahuan dan kesadaran sempurna tentang Allah dengan menunjukkan dalam wujud mereka sendiri tata kerja sifat-sifat itu. Pada zaman ini, Allah mengutus Hazrat Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam agar manusia dapat mencapai pengetahuan dan kesadaran sempurna tentang Dia dan bebas dari keraguan dan keputusasaan. Beliau adalah seorang pengikut yang demikian sempurna dari Islam sehingga mencapai tahap kenabian dan Allah mengangkatnya ke tingkat ilmu rohani yang tidak dicapai bahkan oleh Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam atau Isa alaihi salam. Beliau menampakkan dalam dirinya sifat-sifat Allah sedemikian pasti dan sempurna sehingga semua yang melihatnya kagum, dan semua yang mendengarnya dipenuhi rasa takjub. Ratusan ribu jiwa telah dihidupkan kembali melalui tanda-tanda yang ditunjukkan olehnya, dan banyak orang telah disembuhkan oleh daya mukjizatnya. Beliau mencapai tahap kesadaran ilahi yang sempurna itu yang menafikan semua kemungkinan keraguan dan perasaan was-was, dan menemukan persatuan seutuhnya dengan Allah. Beliau begitu tercelup dengan warna ilahi, sehingga semua warna lainnya memudar di depannya. Beliau meninggalkan dunia sama sekali dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menghidmati kekasih abadi, yang, sebagai hasil dari penghidmatan itu, kemudian menjadi miliknya. Beliau menguji setiap ajaran dan perintah Islam dalam wujudnya sendiri, menemukannya sempurna, dan mengalami sendiri buah-buah ajaran-ajaran itu. Allah menyelimuti beliau dengan jubah sifat-sifatnya, dan beliau kembali ke dunia mengenakan itu untuk memimpin umat manusia kepada Allah, karena hanya yang telah datang dari atas dapat berjalan naik. Isa alaihi salam bersabda, tidak ada manusia telah naik ke surga melainkan dia yang turun dari surga. Yohanes 3:13. Pada ini bisa ditambahkan, tidak ada manusia dapat memimpin orang-orang lain menuju surga, melainkan dia yang diutus dari surga. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam yang telah disaluti Tuhan dalam jubah kemuliaannya, dan yang telah Tuhan utus untuk membimbing manusia. Dengan demikian, sendirian berhak, dan mampu, untuk memimpin umat manusia kepada Allah. Untuk mendukung ini, beliau menampakkan setiap sifat Allah dalam wujudnya sendiri, dan dengan lebih mendekatkan Allah dengan manusia, membawa manusia lebih dekat dengan Allah. Quran Suci mengatakan, karena manusia tidak dapat mendekati Allah, dia membawa dirinya lebih dekat kepada manusia. Al-An'am 104. Karena beginilah jalannya, pada zaman ini dia telah muncul kepada Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dan melalui beliau, telah menampakkan dirinya kepada seluruh umat manusia, untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang hidup, dan bahwa sebagaimana dialah Tuhannya Ibrahim alaihi salam, Tuhannya Musa alaihi salam, Tuhannya Isa alaihi salam, dan Tuhannya Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dialah hari ini Tuhan kita, dan tidak meninggalkan kita. Hanya kita, akibat kebodohan kita, telah melupakan Dia. Tidak mungkin bagi saya dalam waktu dan ruang yang tersedia bagi saya untuk menjelaskan berkenaan dengan setiap sifat Allah bagaimana Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam mewujudkan dan memperlihatkannya kepada dunia setelah beliau sendiri mencapai kesadaran ilahi sempurna. Namun, beberapa sifat mungkin dilukiskan di sini. Satu sifat Allah, yang sangat luas diakui adalah sifat pengetahuan. Semua agama mengajarkan bahwa Dia Maha Mengetahui, namun tidak satupun dari mereka menjelaskan bagaimana kita bisa meyakinkan diri bahwa ini benar tentang Dia. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam telah memberi kita ilustrasi praktis tentang sifat Allah ini. Beliau telah menemukan bagi kita rahasia-rahasia ilmu yang entah, 1. Tersembunyi dari pandangan dunia, atau 2. Yang beliau peroleh secara luar biasa, atau 3. Yang di luar kuasa manusia untuk peroleh. Sebagai ilustrasi dari yang pertama, saya hanya perlu merujuk pada ajaran-ajaran beliau yang sebagiannya telah saya bahas, dan yang bagian-bagiannya akan saya bahas nanti. Di sini saya akan menggambarkan yang kedua dan ketiga. Kebanyakan orang mungkin tidak sadar bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam lahir di bagian India, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kaum Sikh, di mana pengetahuan dan pembelajaran kurang. Beliau tidak pernah bersekolah satu hari pun, tapi membaca beberapa buku dasar dengan guru-guru pribadi. Namun, ketika Allah mengangkat beliau nabi, Dia menganugerahi beliau, dalam satu malam, pengetahuan bahasa Arab yang demikian mendalam sehingga orang-orang terpelajar dari Mesir dan Arabia tidak bisa menandingi beliau dalam hal ini. Beliau menulis buku-buku dalam bahasa Arab, dan berulang kali menantang lawan-lawan beliau untuk menghasilkan yang seperti itu jika mereka menganggap karya-karya itu sebagai hasil dari pendidikan dan pengajaran biasa. Namun tidak satupun dari mereka berani menerima tantangan ini di India, Mesir, Suriah atau Arab. Bukankah ini sebuah bukti meyakinkan dari kemahatauan Allah? Bisakah penyerapan ilmu semacam itu hasil dari hayalan manusia?
Punjab begitu jauh dari Arabia dan sangat jauh dari semua pusat pembelajaran yang diakui, sehingga mustahil bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam bisa telah memperoleh pengetahuan beliau tentang bahasa Arab dari orang-orang lain. Tetapi, sekalipun itu mungkin, bagaimanakah beliau mendapatkan pengetahuan sedemikian rupa sehingga memungkinkan beliau menulis dalam bahasa Arab belasan buku, yang atas dasar itu beliau berhasil menantang orang-orang yang terpelajar dalam bahasa Arab? Harus diingat bahwa, orang-orang yang telah mempelajari bahasa Arab selama bertahun-tahun di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi di Punjab, jarang bisa menulis beberapa halaman bahasa Arab. Tak diragukan, kadang-kadang orang-orang seperti Dante dan Shakespeare memang memperoleh penguasaan yang hampir tak tertandingi terhadap bahasa mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, karena mereka tidak mengaku sebelumnya bahwa mereka akan memperoleh penguasaan tersebut. Mereka bahkan tidak menyadari nilai yang kemudian diberikan atas karya-karya mereka. Barulah ketika karya-karya mereka menjadi lebih dikenal, karya-karya itu dihargai nilai sejatinya. Jika beberapa orang mengikuti suatu lomba, salah seorang tentu melebihi para peserta lain. Tetapi, prestasi macam itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, ketika, bagaimanapun, seorang yang lemah dan kurus, yang nyaris tidak bisa berdiri di atas kakinya, mengikuti suatu lomba, dan mengumumkan sebelumnya bahwa dia akan memenangkannya, dan memang memenangkannya. Ini tentu akan merupakan sesuatu yang luar biasa dan harus dinisbahkan pada kerja suatu wujud yang lebih tinggi. Bukti lain dari kemahatauan Allah yang telah kami miliki melalui Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam adalah penyelenggaraan konferensi agama-agama di London ini. 34 tahun lalu, Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam melihat sebuah kasyaf yang berkaitan dengan penyebaran jemaat beliau di Inggris. Beliau menerbitkan dalam bukunya Izalai Auham, yang diterbitkan pada 1892. Kata-katanya adalah, terbitnya matahari dari barat, seperti yang diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti bahwa negeri-negeri barat, yang selama berabad-abad telah berada dalam kegelapan, kemungkaran dan kekeliruan, akan disinari oleh matahari kebenaran, dan akan ikut menerima berkat-berkat Islam. Aku pernah melihat diriku, dalam suatu kasyaf, sedang berdiri di sebuah mimbar di London dan menyampaikan sebuah pidato dalam bahasa Inggris tentang kebenaran Islam dan setelah itu menangkap beberapa burung berbulu putih yang hinggap di pohon-pohon kecil, yang badannya menyerupai badan ayam-ayam hutan. Aku mengerti ini menandakan bahwa, meskipun mungkin belum tentu aku berjalan sendiri ke London, tulisan-tulisanku akan diterbitkan di kalangan kaum itu, dan banyak orang Inggris yang benar akan menerima kebenaran. Negeri-negeri barat sampai saat ini belum mencolok untuk keterikatan mereka terhadap kebenaran-kebenaran rohani. Seolah-olah Tuhan telah menganugerahkan kebijaksanaan rohani atas Timur semata, dan kebijaksanaan dunia atas Eropa dan Amerika. Semua nabi, dari pertama sampai terakhir, telah muncul di Asia, dan orang-orang rohani, selain para nabi, yang mencapai kedekatan dengan Tuhan, juga telah terbatas kepada bangsa-bangsa Timur. Tetapi, Tuhan sekarang hendak mengulurkan kemurahannya kepada Barat. Izalai Auham, halaman 516. Makna dari tulisan ini sangat jelas. 34 tahun lalu, Allah memberitahu Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam bahwa Islam akan disebarkan di Eropa melalui beliau, bahwa sarana penyebaran itu adalah tulisan-tulisan beliau, dan bahwa, pada akhirnya, Barat akan ikut menerima berkat-berkat keimanan, seperti halnya ia hari ini merasakan kebaikan-kebaikan dunia. Tidak diragukan, apa yang beliau lihat dalam pemandangan itu adalah bahwa beliau menyampaikan pidato itu sendiri. Tetapi karena seorang nabi diwakili oleh para pengikutnya, terutama oleh para penerusnya, khalifah, pemandangan itu berarti bahwa beliau, atau salah seorang wakil atau penerus beliau, akan pergi ke Inggris untuk memanggil manusia kepada Islam, dan menunjukkan bahwa Islam dan Ahmadiyah akan ditablikan dari sebuah mimbar atau panggung, dan bahwa orang-orang akan menerimanya dan diberkati. Penggenapan kasyaf ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Pentingnya sebuah peristiwa hanya dapat diukur ketika semua keadaan yang menyertainya diketahui. Pandang keadaan-keadaan di mana kasyaf ini diumumkan dan di mana orang yang mengumumkannya ditempatkan. Ketika kasyaf ini diumumkan, agama Kristen begitu kuat dan berkuasanya sehingga ia mencengangkan umat Islam. Tidak hanya para penulis Eropa dan Kristen meramalkan pemusnahan sepenuhnya Islam oleh Kristen dalam waktu seabad, tapi para penulis Muslim juga telah mulai secara tidak langsung mengakuinya. Sebagian Muslim, dengan kedok reformasi agama, memulai suatu gerakan saling pengertian antara Islam dan Kristen atas dasar anggapan bahwa keduanya adalah benar dan perlunya menghindari benturan atau konflik antara keduanya. Karena orang-orang ini takut bahwa Islam tidak bisa menahan Kristen. Lainnya sudah mulai menulis permintaan-permintaan maaf atas nama Islam, dan mencoba menjelaskan bahwa doktrin-doktrin Islam tertentu yang terhadapnya Eropa mengambil pengecualian, sebenarnya bukan bagian dari Islam,
dan bahwa Islam mengajarkan persis apa yang disetujui Eropa. Mereka menjelaskan bahwa Islam diturunkan dalam suatu zaman kegelapan ketika bangsa Arab berada dalam keadaan sangat rusak, bahwa banyak doktrin dan perintah Islam dimaksudkan hanya untuk memperbaiki kondisi bangsa Arab itu dan tidak berlaku universal, bahwa ini sekarang akan dicabut oleh konferensi para alim dan ulama muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW dulu bertabligh kepada bangsa Arab dengan memperhatikan prasangka-prasangka kebangsaan dan agama mereka, dan bahwa maksud beliau sebenarnya berbeda dari maksud yang biasanya akan dikandung kata-kata beliau. Singkatnya, umat Islam telah mulai mengakui dengan perbuatan mereka bahwa akhir Islam tinggal menghitung hari. Mereka telah kehilangan bukan hanya kekuatan untuk melakukan serangan, namun bahkan nyali untuk membela Islam. Mereka siap untuk menyerah, dan hanya menunggu penawaran ketentuan-ketentuan yang lebih baik oleh Kristen, di mana mereka tidak akan diperlakukan sebagai kaum biadab semata. Di sisi lain, orang yang melihat dan mengumumkan kasyaf ini, sendirian dan tidak memiliki pengikut. Beliau baru saja mengumumkan pendakwaannya sebagai Al-Masih, yang telah menimbulkan kebencian dan penentangan sejagat. Pemerintah memandang beliau dengan kecurigaan, rakyat memusuhi beliau. Kaum Kristen, Hindu dan bahkan Muslim, yang keyakinannya beliau perjuangkan, semua menentang beliau, dengan kaum Muslim yang paling sengit. Pendakwaannya sesuatu yang sama sekali baru dan tak terduga. Kaum Muslim sedang menunggu-nunggu seorang Mahdi pejuang, dan Al-Masih yang akan turun dari langit. Orang ini mengaku bukan seorang Mahdi prajurit, tapi Mahdi yang damai dan pencipta perdamaian, dan mengajarkan bahwa Mahdi dan Al-Masih itu orang satu dan sama yang tidak akan datang dari langit, tapi muncul dari bumi, dan yang paling aneh, bahwa beliau sendirilah orang yang adalah Mahdi sekaligus Al-Masih, orang yang tak memiliki ciri khas keterpelajaran, pangkat atau kehormatan.